Halo semuanya, selamat datang di Satya Vlogger. Perkenalkan, nama saya Satya Permana. Kali ini saya akan membahas 3 tema secara bersamaan. Untuk yang pertama yaitu mengenai edukasi sosiologi dan sistem sosial di Indonesia. Yang kedua, edukasi ekonomi dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sedangkan yang terakhir tidak kalah menariknya adalah edukasi politik dan sistem politik yang ada di Indonesia. Siapkan kopi dan cemilan karena pembahasan kali ini membuat kalian begitu bergairah ya. Tapi tetap santai, masih bisa rebahan. Oke, kita langsung ke inti pembahasan dari poin yang pertama, yaitu mengenai edukasi sosiologi dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Bahwasanya kita harus paham sistem sosial yang ada di Indonesia dibangun atas keberagaman suku bangsa, ras, agama, dan keberagaman kelompok serta golongan. Kebinekaan tersebut merupakan suatu kekayaan, jadi sekaligus menyimpan potensi konflik yang krusial. Sedangkan kita sendiri juga harus paham bagaimana penanaman sosiologi edukasi. Saya ambil contoh di dalam kehidupan sehari-hari saya. Manusia hidup itu tidak luput dengan adanya bersosialisasi, ya kan? Maka dari itu kita harus wajib mengenali tetangga kita. Lalu kita ikut kegiatan di masyarakat, tidak harus perfect sih, mulailah dulu dengan cara menyapa orang-orang yang ada di sekitar. Lalu kenali lingkungan ini seperti apa, itu wajib juga ya. Nah, yang terakhir ini mungkin lebih berguna bagi kita, yaitu bergaul dan merangkul dengan cara kita sendiri ya. Insya Allah kita akan diterima dengan baik di masyarakat. Di sini ada contoh kasus yang saya alami sendiri. Adalah saya mempunyai teman yang berbeda keyakinan dengan saya. Bahkan kita mempunyai latar belakang yang berbeda. Saya beragama Muslim, sedangkan teman saya beragama Kristen. Latar belakang saya adalah orang yang tak punya, sedangkan dia keluarga berada. Tapi kita bisa mempunyai visi yang sama dalam berteman, kan? Selepas ada masalah apa di luar sana, kita tidak pernah terpengaruh dengan hal itu. Ya karena kita mengedepankan solidaritas, gitu kan, daripada kontra. Ya apa mungkin saya berteman dengan dia itu dari kecil, atau mungkin lingkungan sekitar saya dulu lebih mengedepankan etika, ya saya tidak terlalu mikir, gitu kan. Jadi karena bersosialisasi itu tidak memandang dia siapa dan apa profesinya, gitu. Oke ya, paham? Selanjutnya yang kita akan bahas tema yang kedua, yaitu edukasi ekonomi dan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Mari kita bahas dulu mengenai sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia, ya kan? Kita semua pasti paham atau paling tidak pernah membaca artikel. Jadi atau yang terjun di dunia pendidikan pernah diajarkan tentang krisis moneter pada tahun 1998. Ya, pada saat itu Indonesia benar-benar titik terendah dikarenakan krisis ekonomi. Setelah adanya perdebatan panjang, akhirnya Indonesia mengganti sistem ekonominya yang semula liberal atau kapitalis menjadi sistem ekonomi Pancasila yang sesuai asas kekeluargaan dan gotong royong. Dari sumber yang saya pelajari, sistem ekonomi Pancasila ditetapkan tanggal 10 Maret 1998 dengan persetujuan MPR. Jadi sistem ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang adil, merata, dan makmur. Nah, dari sistem ekonomi yang kita bahas barusan, sudah dengan jelas ya, kita dibebaskan untuk menjadi pekerja, bahkan pebisnis, untuk memenuhi kebutuhan finansial kita. Media massa saat ini telah berkembang pesat sebagai penyebaran informasi, bahkan banyak menyediakan platform yang bisa menghasilkan uang. Jadi tugas kita sebetulnya sederhana gitu ya. Kita hanya dituntut untuk menjadi orang yang kreatif, yang bisa diaplikasikan di media massa. Jadi beda dengan zaman dulu ya, karena modal kita banyak, yaitu harus kerja keras, mengenal media massa, belum terlalu update seperti di era sekarang. Bagi saya, era sekarang ini kita hanya cukup berpikir cerdas
bagaimana memanfaatkan media massa saat ini, kan? Saya ambil contoh kasus di saat saya mulai usaha. Maaf sebelumnya saya pun bingung usaha apa yang harus kita jalankan, kan? Terus bekal apa yang harus saya pakai. Ya, awalnya saya takut dan ragu akan kegagalannya, tapi saya penasaran dan mempunyai motivasi bahwasanya usaha itu harus kejar target pasar dulu dan baru bisa memperhitungkannya, ya kan? Baru bisa memperhitungkannya. Ya, awal-awal biasalah ya, ada jamis pengeluaran, pemasukan, ya kan? Oh iya, usaha yang saya jalankan ini adalah bisnis online. Jadi benar-benar harus tahu hitungan pastinya. Semakin kesini, akhirnya saya mulai paham. Dan alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Oke. Poin yang ketiga yaitu edukasi politik dan sistem politik yang ada di Indonesia. Jadi kita mengenal sistem politik Indonesia ini, politik Indonesia berlangsung dalam rangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial. Di mana presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan yang sah dan sistem multipartai, gitu kan. Maksudnya apa? Intinya kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat ya, atau MPR. Jadi yang dibagi menjadi sistem 2 kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman, ya. Sedangkan yang terakhir, kekuasaan inspektif dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten, atau kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia ini diselenggarakan setiap 5 tahun serentak ya. Jadi pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD disebut pemilihan umum legislatif atau pileg. Dan untuk memilih presiden serta wakil presiden disebut pemilihan umum presiden pilpres ya. Sementara untuk memilih kepala daerah disebut pemilihan umum kepala daerah atau pilkada. Sedangkan pemilihan umum di Indonesia mengandung sistem multipartai ya. Jadi intinya lebih ke multipartai. Orang kalau ingin terjun ke politik memang harus wajib masuk ke partai gitu kan. Oke, sekarang kita masuk edukasi berpolitik di Indonesia. Sebuah keniscayaan bagi negara demokrasi untuk menyelenggarakan pemilu secara berkala. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat mensyaratkan keterlibatan penuh masyarakat menjalankan pemerintahan dengan pemilu sebagai pintu masuknya. Paradigma ini juga kemudian menjadi penting ditegakkan dalam edukasi politik, gitu kan? Terutama terkait pemilu dan sistem perwakilan. Ya, masyarakat harus dibentengi dari upaya penyesatan para paslon yang berbahaya bagi kematangan demokrasi, seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang sering muncul setelah paradigma ini ditanamkan adalah, lalu apa gunanya saya memilih? Jawabannya terletak pada posisi otoritas yang kita berikan, ya. Ya karena masyarakat sebagai penentu jalannya pemerintahan menentukan sendiri siapa yang dapat apa, tangan siapa yang mengendalikan apa, seperti itu. Setelah itu pembagian kekuasaan yang dikenal masyarakat dengan istilah negatif pasti semua orang tahu ya, yakni bagi-bagi kursi ya. Sepertinya harus dikonstruksi sebaliknya. Nah, jadi pembagian kekuasaan merupakan elemen fundamental demokrasi yang harus dikritik dan bukan proses bagi-bagi kursi itu sendiri seperti itu, melainkan dasar pembagiannya. Jadi dasar pembagian itu harus jelas gitu. Di samping keterlibatan memenangkan paslon politikus, penerima kursi harus dipastikan paham dan piawai dalam menduduki kursi itu dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya,
semua elemen masyarakat harus bekerja sama dalam agenda edukasi demi terciptanya sistem demokrasi yang matang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan. Nah, di sini ada contoh kasus ya, contoh kasus pemilu ya. Riset telah menemukan 3 penyebab praktek kecurangan pada pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Diterbitkan di tanggal 30 bulan Januari tahun 2020 jam 8:44 waktu Indonesia Barat. Pertama, relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara pemilu, calon legislatif atau caleg dan memilih, ya, patronas. Jadi patronase politik adalah penggunaan sumber daya untuk memberikan imbalan kepada individu yang telah memberikan dukungan elektoral ya. Jadi yang telah yang telah dipastikan untuk menang ya, biasanya dia meminta imbalan gitu ya. Dia meminta imbalan sama-sama ya, sama-sama. Kedua, caleg yang merasa punya potensi kemenangan besar akan melakukan manipulasi suara dengan penggelembungan atau pengurangan ya. Jadi jadi intinya suara dari lawannya sama partai ya, itu terjadi konflik. Jadi ketimbang lawan dari partai lain gitu kan. Jadi di dalam kubu internal ya, di kubu internal pun terjadi konflik seperti itu, apalagi yang dilawan partai. Aduh, sungguh membagongkan ya pemirsa. Terus yang poin ketiga, masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilu kita yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara gitu kan. Secara belak-belakan, seorang calon anggota legislatif Partai Perindo mengatakan telah membayar 600 juta kepada 10 dari 12 panitia pemilihan kecamatan atau PPK ya, tempatnya di Karawang, lebih tepatnya Jawa Barat ya, pada tahun 2019. Agak serem ya guys. Maka dari itu, mari sama-sama berdoa semoga pemilu tahun depan ya, tahun 2020 tidak ada kasus seperti ini lagi. Amin. Oke, dari poin ketiga sudah kita bahas, temanya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke tujuan ya. Tujuan saya membuat vlog ini adalah ya, kita secara manusia yang mempunyai akal dan pikiran wajib paham apa itu sosialisasi. Intinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita ini hidup berdampingan. Kita juga butuh interaksi. Dan kita bisa mengembangkan wawasan termasuk dari sosialisasi juga. Bahkan semenjak lahir di dunia ya, sudah dibekali orang tua cara kita bersosialisasi seperti itu. Ya, terlepas kita introvert atau ekstrovert, saya tidak peduli. Karena pada dasarnya di negara kita juga sudah menganut Pancasila yang maknanya ada peran sosiologi dan sistem sosial. Selanjutnya tujuan edukasi yang kedua ya, jadi edukasi ekonomi dan sistemnya. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang hidup, pasti kita pernah mengalami krisis ekonomi ya, susah mencari pekerjaan seperti itu dan sebagainya. Maka dari pembahasan ini saya mengajak semuanya yang nonton video ini untuk sama-sama berpikir kreatif, berpikir cerdas, bagaimana caranya agar kita bisa tetap bertahan hidup tapi dengan cara yang positif. Sudah saatnya kita semua ini bangun dari keterpurukan ya. Gunakanlah media massa yang sudah menyiapkan kita untuk mengaksesnya. Di sana banyak platform yang bisa menghasilkan uang. Ya, mungkin kita bisa berjualan online di situ. Jadi bertukar informasi pun dari situ kan, ya, dari situ juga kan, ya kan? Ya karena penyebarannya paling cepat. Positifnya apabila dunia kita di media massa, ya saya rasa kita ini paling up to date gitu ya. Atau kalau maunya bisnis di offline saja misalkan, saya rasa juga tidak ada masalah sih ya. Karena pola offline sekarang pun juga tidak luput dari peran media massa, ya kan? Ya, saya kasih contoh ya, kita jualan bakso pangkalan, secara naluri pasti punya hasrat dengan cara inovatif tuh, cara yang baru gitu kan, cara yang baru membuat akun di sosial media
pasti itu, tentang Facebook, Instagram, WhatsApp, dengan cara menyebarluaskan informasi melalui pesan singkat, postingan, dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Secara otomatis, jadi media massa saat ini tuh memang berperan penting memegang kendali, gitu kan? Karena semakin berkembang tadi, akhirnya kita dituntut untuk kreatif dan cerdas. Positif kan? Pastinya. Lalu berikutnya, atau tujuan saya yang terakhir ya, edukasi politik dan sistem politik ya. Oke, memang semua orang ada yang tidak paham mengenai politik, ada juga yang nggak mau tahu. Akan tetapi, menurut pendapat saya, minimal kita tahulah ya, politik itu sistem kerjanya seperti apa, kan? Ya meskipun saya juga masih banyak belajar karena begini, poin yang saya dapatkan tadi, masyarakat Indonesia sangat berperan penting dalam menentukan pilihan. Ya, akhirnya saya mikir dong, kalau begitu kita harus paham. Misal, memilih pemimpin itu yang berkualitas, karena suara kita ini memang dibutuhkan, teman. Ya gak? Dan sangat menentukan nasib kita ini ke depannya. Boleh kita sama-sama berdoa untuk kesejahteraan negara kita dan kita bisa menjadi warga negara yang baik. Amin. Terus poin B, kita lanjut ke manfaatnya. Terakhir, manfaat yang bisa kita ambil dari 3 pembahasan tadi, ya. Kita ini jadi lebih paham apa itu edukasi sosiologi dan sistem di Indonesia, edukasi ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia, edukasi politik dan sistem politik yang ada di Indonesia. Semua itu mempunyai peranan masing-masing yang begitu kompleks, ya. Meskipun kita belum bisa jadi perangkat desa, belum bisa jadi bisnis handal, belum bisa jadi kader partai, tapi setidaknya kita sudah paham terlebih dahulu sistemnya, intinya sistemnya. Dan yang lebih jelas bisa menambah wawasan kita ke depannya, seperti itu. Ternyata sudah sampai sini ya pembahasan kita. Oke, demikian pembahasan dari 3 tema tersebut, dan terima kasih telah meluangkan waktu hanya sekedar untuk menyaksikan video ini. Akan tetapi, ya, kalau bisa mari kita pelajari, karena menjadi warga negara yang baik itu adalah mampu menghargai sesama. Saya mempunyai kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini saya pernah membaca itu. Kata-kata hari ini adalah jangan terlalu cepat ambil kesimpulan hanya dari apa yang tampak sekilas. Maksudnya apa? Jadi kalau kita melihat sesuatu yang sepertinya itu belum jelas, kita tidak boleh menspekulasikan itu, gitu kan. Lebih baik kita dengarkan dulu, atau mungkin kita cerna dulu, kita serap dulu, kita pikirkan terlebih dahulu. Oh, ini seperti apa sih? Seperti apa sih? Kita kembangkan dan baru kita utarakan, seperti itu sih. Jadi lebih jelasnya seperti itu ya. Intinya jangan lupa ngopi. Terima kasih, salam dari saya Satria Vlogger. See you.